Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Star Farm. Nah, baik, kali ini saya akan bahas tips bagi para pengidap asam lambung atau lemah atau GERD ya. Nah, tips yang pertama ya, kita sambil jalan-jalan. Tips pertama untuk pengidap asam lambung yaitu sahur tepat waktu. Nah, ini penting supaya lambung itu tetap terisi makanan dengan baik. Tapi nggak boleh banyak-banyak ya, makan dan minum secukupnya ya. Kemudian tips yang kedua yaitu adalah ketika berbuka ya, berbuka mulai dari minum air putih. Kenapa air putih? Karena air putih uh, termasuk dia adalah kandungan yang mudah ya, yang mudah beradaptasi dengan kondisi lambung karena pH dan yang lain-lain itu pH ya dari ikatan kimia ya itu mudah dicerna, kemudian isinya nggak macam-macam kalau air putih ya. Kemudian karena memang tubuh dalam kondisi dehidrasi perlu air putih ya. Jadi tubuh perlu adaptasi. Yang paling mudah beradaptasi adalah air putih dan makan dengan kandungan gula. Nah, ini yang penting Mas Bro dan Mbak Bro. Jadi, makanan yang mengandung gula itu dianjurkan itu adalah makanan yang mudah dicerna. Mudah dicerna bagaimana? Kalau makan kolak itu saya nggak menganjurkan dan makan es nggak dianjurkan. Karena apa? Makanan kolak itu biasanya mengandung santan dan santan itu paling sulit dicerna ya. Itu kalau makanan besar oke ya. Dan makanya lambung itu akan memicu naiknya asam lambung. Kemudian yang paling pas adalah salah satunya adalah makan kurma. Nah, atau makan buah ya, yang manis, tidak boleh asam ya. Yang kenapa kok saya menganjurkan kurma? Karena kurma itu banyak kandungan, salah satunya adalah kandungan gula yang luar biasa tinggi ya. Kemudian nutrisi, ada vitamin A, vitamin B ya, vitamin C yang sedikit dan nggak terlalu asam rasanya. Nah, itu nggak membahayakan lambung. Nah, itu yang penting. Kemudian ada magnesium ya yang sangat tinggi ya. Kandungan glukosanya 3 kali lipat dari gula, tapi aman. Karena apa? Karena dialami, bukan gula ya. Jadi kalau minum teh atau minum kopi, saya nggak menganjurkan minum teh karena kafein dan teh itu kopi ya memicu naiknya asam lambung. Jadi saya anjurkan tidak kolak, tidak makan yang mengandung gula yang sifatnya mengandung bahan-bahan kimia. Misalnya contohnya gula itu butuh proses yang namanya kristalisasi, itu butuh kimia dan itu mempersulit lambung untuk mencerna. Kemudian tips selanjutnya adalah makan makanan yang mudah dicerna. Salah satunya adalah sayur, buah, dan daging sedikit ya. Boleh dagingnya pun harus milih-milih, kayak daging ayam ya. Saya anjurkan untuk daging ayam, kemudian daging sapi boleh, tapi porsinya sedikit. Dan ingat, setelah makan daging harus wajib makan buah atau sayur karena bisa mempermudah pencernaan karena ada serat sehingga mudah eh, mencerna ya lambungnya karena butuh ada yang namanya serat. Nah, tips yang selanjutnya adalah makan makanan itu tidak boleh terlalu cepat atau dikunyah dulu ya. Minimal mengunyah 33. Kenapa kok harus dikunyah? Karena di dalam mulut itu ada enzim amilase, petialease sehingga makanan ini bisa diproses secara kimia dan mekanik ya. Porsinya menjadi kecil dan ketika di lambung dia mudah dicerna dan mudah diserap. Nah, itu ya, itu penting. Dan kunci yang ketiga, hindari makanan-makanan yang mengandung zat pewarna ya. Makanan-makanan yang mengandung zat pewarna karena zat pewarna itu adalah bisa memperberat fungsi kerja lambung ya. Kemudian kerja usus
ya, lambung terutama usus besar ya, untuk mencernanya berkali-kali supaya bisa diserap ya, karena memang ikatannya terlalu rumit ya. Tips yang selanjutnya adalah minum. Nah, ini si minum ya, minuman di sela-sela makan. Jadi minum 15 menit. Kalau memang seret di sini cukup minum 2 teguk atau 3 teguk. Nanti 10 menit atau 15 menit minum lagi, terus minum lagi ya, supaya nanti nggak langsung minum terlalu banyak ya. Kalau kita makan ya, kalau sedang makan saya anjurkan, kalau yang pertama buka minum ya 1 gelas 2 gelas ya, kemudian kurma, kemudian setelah 2 jam 3 jam boleh makan besar. 2 jam sampai 3 jam perut itu sudah mulai adaptasi sehingga kita diperbolehkan untuk makan besar dan diperbolehkan untuk makan makanan yang sifatnya ya, misalnya minuman, misalnya kolak ya, itu boleh 2 jam atau 3 jam. Es, nah itu karena sudah lambung beradaptasi. Sekian dulu tips dari saya terkait dengan gimana cara orang yang mengidap asam lambung berpuasa. Sekian dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Biasa tugas.